Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, amal manusia ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 4 waktu, di mana waktu tersebut adalah waktu yang Allah pilih secara khusus. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak beramal baik, sehingga ketika amal kita dilaporkan kepada Allah, banyaklah amal baiknya daripada amal buruknya. Selain itu, kita juga harus mengetahui kapan waktu dilaporkannya amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar saat amal itu dilaporkan, sebisa mungkin kita sedang melakukan amalan-amalan kebaikan. Lantas, kapankah waktu amal manusia dilaporkan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, waktu subuh dan asar. Dalam satu hari ada 2 waktu, di mana menjadi waktu pelaporan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu adalah waktu subuh dan asar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui dari mereka, dalam keadaan bagaimanakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dalam riwayat lainnya dijelaskan, Allah bertanya kepada para malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh karena itu, hendaklah jangan melewatkan kedua waktu ini tanpa amalan-amalan kebaikan, terutama melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Karena di waktu inilah dalam setiap hari amalan setiap hamba akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia mendapatkan doa dari para malaikat agar diampuni kelak di hari kiamat. Kedua, hari Senin dan hari Kamis. Waktu selanjutnya di mana setiap amal seorang hamba akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah setiap hari Senin dan hari Kamis. Setiap orang yang melakukan amal kebaikan pada waktu ini akan mendapatkan ampunan dari Allah, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, disetorkan amal manusia setiap pekan 2 kali, pada hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba mukmin akan diampuni dosanya, kecuali seorang hamba yang diantara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Dikatakan, tinggalkan 2 orang ini sampai berdamai. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, seorang hamba disunahkan untuk melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis, agar ketika amalnya dilaporkan kepada Allah, ia dalam keadaan berbuat baik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, amal-amal manusia diperiksa pada setiap hari Senin dan Kamis, maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketiga, saat bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam karena ia adalah bulan persiapan menuju bulan Ramadan.
Selain itu, pada bulan ini ternyata amal setiap hamba juga akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di berbagai bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban." Beliau menjawab, "Ini adalah bulan yang banyak disepelekan manusia. Bulan ini terletak antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Tuhan seluruh alam. Dan saya senang ketika amalku diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Keempat, saat manusia telah meninggal dunia. Waktu terakhir di mana amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat manusia telah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis yang panjang dijelaskan bahwa untuk catatan amal orang beriman, Allah akan berfirman, "Tuliskan kitab hambaku pada Iliyin atau tempat yang tinggi dan kembalikan ia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari bumi. Kemudian di sanalah mereka dikembalikan dan akan dibangkitkan kelak. Selanjutnya ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat. Keduanya menyuruhnya untuk duduk. Sedangkan untuk catatan amal orang kafir, Allah akan berfirman, tulislah catatan amalnya di sijil pada lapisan bumi yang paling bawah. Selanjutnya ruhnya dilemparkan sangat jauh." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai 4 waktu di mana amal setiap hamba akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu subuh dan asar, Senin dan Kamis, bulan Sya'ban, dan saat manusia telah meninggal dunia. Semoga dengan adanya video ini dapat memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan izin Allah kita termasuk ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.